Jadi yang pertama adalah kita bersyukur kepada Allah bahwa proses-proses organisasi dan politik di Partai Golkar akhirnya selesai, yang ditandai dengan keluarnya surat keputusan Menteri Hukum dan HAM yang menjelaskan tentang kelengkapan kepengurusan DPP Partai Golkar periode 2024-2029 di bawah kepemimpinan Ketua Umum Bahlil Lahadalia. Jadi itu sudah selesai, dan oleh karena itu selaku orang yang ada dalam kepengurusan mengajak kepada seluruh keluarga besar Partai Golkar, kita satu, kita kuat karena kita bersatu. Dan apabila ada di antara teman-teman keluarga besar Partai Golkar mempertanyakan sesuatu, ada baiknya ke DPP. Dan tadi pagi saya melapor kepada Ketua Umum, saya ke rumah beliau, saya melapor perkembangan-perkembangan yang ada, dan beliau memberikan penggarisan bahwa kepengurusan sudah selesai dan tugas kita ke depan adalah bagaimana membesarkan partai. Dan kata Ketua Umum, saya ini adalah aktivis murni, saya Ketua Umum, kata Pak Bahlil tadi, saya tetap memberikan kesempatan kepada teman-teman semua untuk mengkritisi saya. Mengkritisi tetapi tentu logik, faktual, rasional, dan merupakan pencerminan dari doktrin karya kekaryaan. Kata Ketua Umum tadi, karya kekaryaan itu hanya bisa dicapai apabila ada ide, mulai dari ide. Nah, ide itu muncul dari orang-orang yang cerdas. Jadi orang-orang yang cerdas yang menjadi kader Partai Golkar adalah pasti kritis. Tapi kritik yang diberikan oleh kader-kader Partai Golkar orientasinya membesarkan Partai Golkar. Dan apabila ada yang tidak berorientasi membesarkan Partai Golkar, tetapi hanya ngerecoki, maka tentu nanti akan kita lihat bagaimana perkembangan lebih jauh. Itu tadi penggarisan yang disampaikan oleh Ketua Umum kepada saya tadi pagi. Bang, ini kan ada proses pengadilan di PT UN. Menteri Hukum menyatakan dengan adanya pengesahan pengurusan ini artinya batal secara hukum. Itu yang saya katakan. Jadi ini silakan semua, kalau sudah ada penggarisan begitu dan ini penjelasan dari Pak Menteri, siapa lagi yang kita percaya? Kan itu. Jadi kan ini sudah jalan, tapi meskipun demikian kita hanya menghimbau, udahlah proses-proses seperti itu kita akhiri. Mari kita tunjukkan niat baik kita bersama-sama dengan satu prinsip bahwa kita bersatu kita akan kuat. Kalau kita tidak satu pasti kita tidak kuat. Kalau kita tidak kuat, tidak akan mungkin kita bisa terlibat dalam suatu proses politik untuk mencapai keberhasilan-keberhasilan dan prestasi-prestasi ke depan. Ini jelas gitu loh. Dan ini apa Ketua Umum gitu sudah arahannya seperti itu, mari kita gitu. Nah, karena ini selalu mengatakan Golkar ini adalah partai besar. Kebesaran Partai Golkar ada di mana? Kebesaran Partai Golkar ada pada kekuatannya, ada pada ideologi yang di breakdown dalam konsep, kemudian dilaksanakan oleh kepemimpinan yang kuat. Nah, lalu tentu didukung oleh soliditas dari seluruh keluarga besar Partai Golkar. Nah, ini yang harus kita pertahankan ke depan. Jadi kalau masih ada misalkan tidak puas, masih ada melihat cari-cari apa, mari kita bicarakan di DPP di sini. Gitu loh. Karena misalkan kalau kita membawa lagi keluar, kemudian ada masalah lagi dan lain sebagainya, terkecuali misalkan Ketua Umum tidak membuka ruang untuk adanya kritikan. Beliau sudah menyampaikan tadi pagi, sudah menyampaikan sampaikan kepada teman-teman, kita membesarkan Partai Golkar dan bagaimana menumbuhkan demokratisasi internal partai secara substansial, bukan hanya secara prosedural. Itu adalah pesan Ketua Umum kepada saya tadi pagi. Kalau terkait mengenai 5 hari lagi akan menjelang pencoblosan, ini apa persiapannya? Nah ini apa persiapan? Kita kan lagi 5 hari pencoblosan. Kesiapan Partai Golkar ini sudah mempersiapkan diri semenjak jauh-jauh hari. Kalau kita bicara pilkada, kita udah main mulai dari tahun 2020 dan itu kita menang di 61,11%. Artinya bahwa infrastruktur itu sudah terbangun. Nah, hari ini kita akan luncurkan buku panduan saksi dan sekaligus kita akan melepas burung untuk kampanye
bahwa pilkada ini harus damai. Sebagai simbol, Golkar sebagai partai besar, pemenang kedua dalam pileg pilpres kemarin, sehingga kita berkewajiban untuk menjaga. Makanya ngajak Bang Idrus sudah laporkan ke Ketua Umum agar kita melaksanakan kegiatan, dan ini sifatnya nasional yang kita akan lakukan secara bersama-sama. Begitu. Ada lagi? Bang, tambahin Bang, kemarin kan sempat bilang kalau mereka yang melakukan gugatan ini statusnya tidak jelas sebagai kader. Nah, apakah setelah ini mereka yang disebut tidak jelas sebagai kader ini akan diajak baik-baik masuk? Jadi siapapun, jadi ini kan ya paradigma kita sebagai partai terbuka bahwa ini mestinya adalah milik rakyat. Ya jangankan yang sudah cawe-cawe, yang tidak cawe-cawe pun kalau mau masuk Golkar, ayo kita bareng-bareng. Apalagi kalau sudah cawe-cawe, alhamdulillah. Dan karena itu daripada cawe-cawe di luar, cawe-cawe diselipi di sini. Nah di sini kita adu gagasan, adu konsep. Karena memang ciri karakter Golkar itu adalah karya kekaryaan. Secara filosofis kepemimpinan yang berhak untuk tampil memimpin ke depan adalah yang punya konsep, yang punya gagasan, punya karya, dan melalui proses yang jelas. Jangan di jalan, Bang. Ya iya, gitu loh. Jadi dan saya kira ini penting. Nah karena itu jangan di jalan. Mari kita diskusi, mari kita wadahi. Ya dan ini sedang kita persiapkan juga beberapa ruangan nanti di sini kita akan hidupkan kembali bagaimana proses diskusi, ya perdebatan-perdebatan konseptual yang kita jadikan sebagai tradisi politik kita, dan ini nanti orientasinya adalah mencari solusi terhadap masalah bangsa ini, mestinya begitu. Jadi kalau cawe-cawenya di luar, ya mari kita diskusi di sini, mari kita bicara. Kalau memang ada masalah, Ketua Umum sudah terbuka. Kata Ketua Umum sekali lagi saya ingin mempertegas, saya ini adalah aktivis murni. Saya lahir dari sebuah proses. Ya, jadi darah saya jelas di Golkar, itu kata Ketua Umum. Dan karena itu meskipun saya Ketua Umum, silakan mengkritisi saya, logik, faktual, rasional, sebagai pencerminan daripada doktrin karya kekaryaan yang menjadikan ide dan gagasan sebagai instrumen, dan ide dan gagasan instrumen itu dijadikan sebagai sebuah program. Mari program ini kita laksanakan sebesar-besarnya, orientasinya satu. Ya, satu, bagaimana memenuhi kebutuhan rakyat, bagaimana menyelesaikan masalah rakyat, dan secara visioner bagaimana memberikan harapan masa depan yang lebih baik kepada rakyat. Ini aja Golkar ini. Nah, Ketua Umum nantang kayak gitu daripada cawe-cawe di luar, lalu kemudian mengaku tidak ada tradisi Golkar seperti itu. Tradisi Golkar itu sebagai pencerminan daripada karya kekaryaan adalah perdebatan konseptual, mengedepankan konsep. Karena itu Golkar juga disebut sebagai ada the party of ideas, partai programatik dan lain-lain sebagainya. Itu secara konseptual. Mari kita kembali kepada konsep itu, kepada jati diri kita. Karena hanya dengan cara itu Golkar besar. Tetapi kalau kita cawe-cawe di luar lalu cari-cari kesalahan dan lain-lain sebagainya, saya kira itu bukan tradisi Golkar. Ya.